Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus ada cinta kasih, ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Seperti Romo Haryanto bilang, kita harus bahagia. Dan harus dengan lagu ini, semoga kita bisa berbahagia untuk memulai gathering ini. Mari kita buka gathering hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau menyediakan semua yang kami perlukan, dan Engkau menyatakan kasih dan setia-Mu di dalam hidup kami. Bapa yang Maha Pengasih, saat ini kami akan mulai gathering. Kiranya utuslah Roh Kudus-Mu untuk memperbarui seluruh muka bumi. Lawat kami saat ini ya Tuhan, karena kami bersatu hati. Kami ingin mendapat jamahan-Mu, mendapat penguatan dari-Mu. Bapa, saat ini kami akan mengingat-ingat kembali segala kebaikan-Mu, segala rahmat yang Kau curahkan pada kami. Namun kami menyadari bahwa kami selalu mementingkan diri kami sendiri. Kami merasa bahwa dengan kekuatan kami sendiri kami mampu. Kami mampu melakukan apa saja di dunia ini yang ternyata itu mengakibatkan dosa bagi kami semua. Kami menyibukkan diri kami dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekhawatiran kami, kecemasan kami, dan ketakutan kami ya Tuhan, sehingga mengakibatkan dosa yang membuat kami jauh dari-Mu. Kiranya Tuhan dengan rahmat kerahiman-Mu, ampunilah dosa kami, selidiki hati kami ya Tuhan, bahwa kami ingin dekat dengan-Mu. Pengampunan-Mu kami harapkan. Bapa yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum. Sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci atas segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Pada saat ini ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak di dalam keluarga kami, anak-anak yang ada di sekitar kami yang kami cintai. Maka kita bersama-sama mengangkat tangan untuk menumpahkan tangan bagi anak-anak yang ada di dekat di keluarga kami dan di dekat kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anak-anak di keluarga kami, untuk anak-anak di sekitar kami. Mereka membawa kebahagiaan di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya pimpin dan bimbing anak-anak ini selalu di dalam tangan-Mu. Bentuklah mereka seturut dengan kehendak-Mu, dan curahkanlah rahmat agar mereka dapat mencapai cita-cita yang Kau inginkan. Kiranya Allah di dalam surga mohon sertai anak-anak ini dalam pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga mereka boleh melewati hari-hari ini dengan penuh sukacita, dengan kebenaran dan keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai mereka dan dalam perlindungan-Mu.
Berkatilah anak-anak ini ya Bapa, selalu di dalam tangan-Mu. Amin. Ada siapa hari? Oh, ada Joshua. Halo Jos. Mari setelah doa-doa tadi, akhirnya kita memutuskan untuk mau selalu dekat dengan Tuhan dan memilih bahwa hidup ini hanya untuk Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus kita rasanya tidak bisa berdiri, tidak bisa melewati masa-masa yang sulit saat ini. Jadi kita memutuskan saat ini bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang selalu ada di sisi kita, yang pernah jemu-jemu di sisi kita. Yesus, Kaulah sahabat. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kebebasan-Mu, oh, ku dapat lakukan udara besar yang Engkau nyanyikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam segala acara apapun Kau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk tangan-Mu yang tidak pernah terlambat untuk memegang kami. Terima kasih Tuhan, Kau selalu mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah puji-pujian ini, mari kita lanjutkan dengan menyembah kepada Tuhan. Lebih dalam lagi, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Kita datang kepada Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allahku yang setia, saat kini kami datang mendekat kepadamu. Kami mengingat-ingat lagi akan segala kebaikan-Mu. Dalam masalah yang sebesar apapun, Engkau ada untuk kami, karena Engkau lebih besar dari masalah yang kami punya.
dan Engkau menyertai kami di masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami ingin selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Apapun keadaan Tuhan, kami letakkan segala masalah itu di bawah kaki-Mu, segala penderitaan, segala kesulitan kami Tuhan, kami letakkan di kaki-Mu dan kini kami datang kepadamu untuk boleh memuji, memuliakan, dan meninggikan nama-Mu. Sungguh besar setia-Mu ya Tuhan, nyata di dalam kehidupan kami. Kutinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Kusembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan
percaya Engkau ada saat ini. Lawat kami Tuhan, urapi kami satu persatu dengan kasih-Mu. Bagi yang ada vision, bisa ditulis dalam kolom share screen ya. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami ingin duduk sebagai hamba-Mu ya Tuhan, mendengarkan Engkau berfirman melalui Novianti yang akan menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam menyampaikan firman-firman-Mu. Kiranya buka hati kami Tuhan, buka mata kami dan pikiran kami, agar kami siap mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Berkati dan urapi Novianti dalam membawakan firman ini, agar dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu, sehingga sabda-sabda itu boleh sampai kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Salam kenal. Sungguh luar biasa ya, saya bisa ada di Bali malam hari ini bersama Bapak Ibu semua. Dan kayaknya ada juga ya yang dari luar Bali kayaknya. Dari tadi lihat sekilas di chat ada dari Sabah juga ya, betul ya. Wah, luar biasa ya. Ini salah satu sisi positif dari kecanggihan teknologi ya, dari masa pandemi ini, bahwa kita yang dari macam-macam daerah kita bisa berkumpul bersama dan jangkauan kita juga jadi lebih luas lagi. Sekarang kita bisa ikut PD di mana saja, terus bisa cepat pindah, selesai PD di sini pindah ke PD sana. Lalu juga bisa ikut macam-macam seminar, macam-macam kursus ya. Awalnya saya juga happy, wah ada banyak kursus mulai dari yang gratis sampai yang bayar. Lama-lama akhirnya saking terlalu banyaknya sampai pusing, wah mending milih yang mana ya, yang ini atau yang ini ya. Semuanya gratis, semua ingin saling memberkati lewat teknologi ini. Maka ini juga salah satu hal positif yang bisa kita syukuri. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari komunitas DOJCC ya, Disciples of Jesus Covenant Community. Ini nama yang keren dan komunitasnya juga keren ya, komunitas perjanjian murid-murid Yesus. Berarti Bapak Ibu teman-teman semua di sini murid Yesus ya. Amin ya, boleh acungkan jempolnya yang murid Yesus. Semuanya murid Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini tema kita adalah iman dan imun ya, sesuai dengan masa pandemi dewasa ini kita bicara soal imunitas. Semua orang membicarakan soal vaksin untuk meningkatkan imunitas tubuh kita katanya, supaya nanti kita nggak terserang lagi oleh COVID. Sebetulnya yang namanya iman imun ini bagian dari program pemerintah ya. Ternyata saya search menemukan ternyata ini memang program pemerintah. Iman, aman, imun ya, ada 3 hal ini. Kenapa ada iman? Biasanya kalau orang bicara soal imunitas kan bicaranya soal makanan. Makan apa nih yang meningkatkan imunitas? Ada yang bilang katanya kalau makan ramuan-ramuan, jamu-jamu itu bisa meningkatkan imunitas. Maka mulai laku, orang pada pesen jamu, pada jualan jamu di mana-mana ya, pada buka PO jamu-jamu supaya meningkatkan imunitas. Tapi kenapa ada iman? Ternyata studi para ilmuwan itu mendapati bahwa ada hubungan antara tingkat imunitas dengan keadaan emosional seseorang. Jadi ternyata
semakin orang itu stres, depresi, tingkat imunitasnya juga menurun. Sebaliknya kalau orang itu penuh sukacita, sebagai murid Yesus ya tentunya penuh sukacita, maka tingkat imunitasnya juga akan meningkat. Jadi itu sebabnya ternyata iman juga penting di dalam menumbuhkan tingkat imunitas. Nah, saya jadi ingat waktu tahun 2003 itu saya kerja di Singapura. Dan saat itu, tahun 2003 itu, di Singapura itu juga ada terjadi wabah pandemi. Walaupun tidak sebesar COVID ini, tetapi ada wabah yang namanya SARS. Mungkin ada yang pernah dengar juga ya, itu juga menyerang saluran pernafasan ya, Severe Acute Respiratory Syndrome. Singkatannya SARS. Dan waktu itu ada seorang turis asal Singapura yang dia jalan-jalan ke Hong Kong. Lalu di sana dia ternyata tinggal di satu hotel tempat wabah itu merebak. Jadi tamu hotel itu hampir semuanya kena. Maka ketika orang ini pulang ke Singapura, dia bawa penyakit itu. Lalu dia jadi sakit. Tapi orang belum tahu bahwa ini penyakit menular. Maka orang ini ditaruh di rumah sakit bersamaan dengan pasien-pasien lain, belum diisolasi. Lalu dia masih terima tamu, ditengok oleh pendetanya, ditengok oleh keluarganya, kerabatnya. Ternyata orang-orang yang habis nengok dia itu semua jatuh sakit. Maka mulai para dokter ini tahu, wah ini pasti ada sesuatu yang berbahaya, ada penularan di sini. Makanya orang ini bisa terkena wabah. Dan sejak saat itu mulai juga diberlakukan macam-macam hal ya. Jadi ada mulai diberlakukan TEM ya, di TEM. Apalagi waktu itu saya ingat saya karena kerja di rumah sakit. Jadi betul-betul setiap hari saya di TEM juga. Cuma dulu alatnya belum canggih, belum di jidat, tapi di telinga ya. Jadi masih ada lapisannya yang harus diganti-ganti terus. Dan waktu itu saya sangat takut. Itu pertama kalinya saya mengalami yang namanya pandemi, dan waktu itu saya sendirian, keluarga saya masih di Bandung, saya sendirian di Singapura, dan saya galau, saya sangat takut. Saya pikir, aduh kalau saya keluar rumah nanti bisa ketularan, rasanya virus ini ada di mana-mana. Jadi saya cuma diam di rumah, saya udah nggak pergi kemana-mana, cuma ke kantor pulang, kantor pulang. Lalu saya pikir, aduh kalau ada apa-apa dengan saya, nanti siapa yang ngerawat saya ya? Apa saya harus pulang? Tapi dipikir-pikir lagi, kalau saya pulang, nanti keluarga saya malah ketularan. Jadi waktu itu saya betul-betul galau, pulang atau enggak. Tapi kalau enggak, takut sekali. Sampai akhirnya ada seorang teman yang dia sama-sama teman pelayanan, dan dia ingatkan saya. Dia bilang, kenapa sih kamu stres begitu? Kenapa kamu takut? Gak perlu takut, kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, katanya. Kita punya Allah yang hebat. Gak perlu takut, Tuhan pasti bisa mengalahkan virus apapun. Dan waktu itu kata-kata teman saya itu sebetulnya itu sederhana, tapi itu betul-betul suatu teguran untuk saya. Saya menyadari bahwa saya kok gak percaya ya sama Tuhan. Kok saya nggak percaya pada cinta Tuhan, bahwa Tuhan akan melindungi saya? Kenapa saya tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengalahkan virus? Waktu itu saya betul-betul, sebetulnya saya sudah pelayanan ya, saya sudah mulai aktif di persekutuan doa, sudah mulai pelayanan. Dan saat itu suatu seperti teguran yang mengingatkan saya lagi. Maka saya jadi teringat, ada Daud juga ternyata pernah mengalami seperti ini ya. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2, Daud katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Seringkali kita lupa. Sebetulnya Tuhan luar biasa, Tuhan bisa mengalahkan virus,
Tuhan adalah tabib yang penyembuh, itu semua ada di pikiran saya ya. Ada itu teori-teori yang ada di pikiran saya. Tetapi saat saya mengalami pandemi SARS itu, pikiran ini belum nyampe ke hati. Ya, teori itu belum masuk ke hati, jadi hatinya masih khawatir, masih takut, dan masih ragu. Padahal berkali-kali di dalam kitab suci dikatakan jangan takut, jangan takut. Ya, karena memang pikiran ini yang paling mudah diserang oleh si jahat ya. Selalu masuk lewat pikiran sehingga kita merasa takut, kita merasa ragu. Maka seperti kata Daud, seringkali jiwa kita perlu diingatkan lagi, jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Ya, itu sebabnya pertemuan-pertemuan ibadah kita, persekutuan-persekutuan doa itu sarana yang tepat untuk kita kembali mengingat lagi kebaikan Tuhan. Seperti tadi worship leader juga kan mengajak kita, ayo kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Itu juga cara untuk kita bisa tetap bertahan di tengah pandemi ini. Maka malam hari ini saya ingin bagikan ada 3 hal yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini untuk meningkatkan iman dan imun kita. Ya, kalau imannya naik, tentu otomatis imunitas kita juga akan bertambah. Yang pertama ini, ayatnya diambil dari Filipi bab 4 ayat 8. Nah, saya ingin kalau saya minta tolong dibacakan, bisakah kira-kira? Mungkin saya minta tolong Pak Budi, apakah bisa tolong membacakan? Oh, enggak, yang lain ya. Ada yang mau tolong membacakan, boleh silakan di-unmute. Lalu dibaca ayatnya. Saya, Bu. Ya, terima kasih Bu Melita ya, Sis Melita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, terima kasih Sis Melita. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya ayat ini bicara soal memikirkan hal-hal positif. Kita harus melindungi pikiran kita dengan mengisinya dengan hal-hal positif. Karena sekali lagi ini yang paling mudah diserang ya, diserang lewat pikiran, aduh takut, aduh galau. Apalagi sekarang ini sosial media kita banyak berita-berita yang kadang bikin resah padahal belum tentu benar. Ya, ada banyak berita hoaks, katanya, wah ini nanti begini menakutkan, atau sekarang banyak berita hoaks tentang vaksin, nanti vaksinnya begini-begini, ada orang yang kena vaksin terus nanti begini, wah macam-macam berita hoaks itu, dan membuat kita takut, ragu, aduh tadinya udah berharap-harap ada vaksin, wah senang, tahu-tahu dapat berita di WA, ada orang ini malah sakit abis divaksin, jadi takut lagi, aduh ternyata vaksinnya nggak menolong, gimana ya? Apa yang harus kulakukan? Seperti saya, walaupun waktu pengalaman tahun 2003 itu di Singapura itu sebetulnya itu pengalaman pertama buat saya dan itu sangat membantu sehingga ketika kita mengalami COVID ini, saya ingat pengalaman itu lalu saya ingat bahwa Tuhan pasti sanggup. Waktu itu dia juga sanggup melindungi saya, pasti sekarang juga bisa. Tetapi dalam jangka waktu 1 tahun ini, kita sudah hampir 1 tahun ya pandemi ini. Kadang-kadang mulai muncul keraguan, apalagi setelah dengar berita-berita di TV atau baca berita di koran atau di internet. Grafiknya makin naik katanya. Habis liburan pasiennya bertambah.
atau ini dan itu. Kalau di Bandung ini banyaknya kan orang liburan ke Bali ya, jadi semua pada bilang hati-hati, kalau orang dari Bali itu harus hati-hati katanya begitu ya. Soalnya bahaya itu liburan di sana, semua orang kumpul. Katanya begitu, tapi saya yakin Bapak Ibu yang di Bali aman-aman ya. Amin. Nah, ini semua membuat saya juga kadang ragu. Saya takut. Tetapi sekali lagi, mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal positif supaya kita tidak mudah takut, tidak mudah ragu ya. Caranya adalah hindari berita yang hoax. Jangan terlalu banyak buka WA ya di zaman sekarang ini. Kadang berita-berita WhatsApp itu malah bikin gelisah. Kita juga bisa bantu dengan hanya memforward berita yang kita sudah yakin ini benar, baru kita forward. Kalau belum yakin, ya sudah nggak usah di forward. Atau kalau ada berita meresahkan, nggak perlu dipikirkan, tapi kita cek dulu kebenarannya. Pokoknya kita harus betul-betul melindungi pikiran kita di masa sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, ini kelihatan ya, saya punya segelas ini air, warnanya orange ya, ini sebetulnya air jeruk. Kalau diibaratkan gelas ini adalah pikiran kita, gimana nih caranya saya mengubah air jeruk ini jadi air putih? Ada yang bisa nggak? Gimana caranya saya mengubah air jeruk jadi air putih? Nah, tentu caranya adalah kalau kita mau air jeruk ini atau pikiran kita dikosongkan dari hal-hal yang aneh-aneh dan hanya memikirkan hal-hal yang positif, isinya hal-hal yang penuh damai, sukacita, caranya adalah ini. Kalau saya isi dengan air putih, lama-lama gelasnya sendiri airnya kalau Bapak Ibu lihat, nah, akan jadi makin bening, makin bening. Makin bening dan akhirnya jadi jernih ya. Nah, ini hilang sudah air jeruknya tadi, diganti dengan air yang jernih. Sama dengan pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah mulai takut, gelisah, cemas, isi dengan hal-hal positif seperti di ayat di Filipi ini, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis. Maka lama-kelamaan hal-hal negatif itu akan terusir keluar dari pikiran kita. Dan hati kita juga dipenuhi lagi dengan damai dan sukacita Tuhan. Dari mana kita bisa dapatkan ini? Tentu kalau kita merenungkan firman Tuhan, itu semua yang benar. Kita renungkan hal-hal yang positif, berita-berita yang positif, ikut acara-acara yang positif, jangan yang negatif-negatif. Itu semua akan bisa membantu kita mengusir semua pikiran negatif dan menjadikannya pikiran positif. Ya, jadi ini yang pertama. Jaga pikiran kita. Pikirkan semua yang baik, yang positif. Yang kedua, ayatnya dari Ibrani bab 10 ayat 25. Mungkin ada yang mau bantu membaca lagi. Silakan, boleh langsung di-unmute. Ada yang bersedia membantu? Saya lagi, Bu. Ya boleh, Boleh ya? terima kasih sis. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terima kasih sis Melita. Ya, ini yang kedua dari Ibrani. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau ditanya nih Bapak Ibu lebih suka pertemuan online, ibadah secara online atau offline? Ini kalau di tempat Bapak Ibu sudah mulai ada misa offline juga kan ya?
Nah, kira-kira Bapak Ibu sukanya online atau offline? Nah, jawabnya gini. Kalau yang suka online, online itu kan berarti kita lihat mata ya. Kita begini kayak pakai kacamata, soalnya lihat di laptop kan. Tapi kalau yang sukanya offline, datang langsung, nah lambai-lambai tangan. Boleh ya? Satu, dua, tiga. Apa sukanya online atau offline? Ada yang lambai-lambai tangan sukanya offline. Kalau yang sebelah lambai tangannya berarti apa? Berarti suka dua-duanya mungkin. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Nah, dulu saya juga suka offline dan memang sebetulnya ibadah online tidak bisa menggantikan ibadah offline ya. Paus sudah berkali-kali mengatakannya. Pastor paroki saya juga berkali-kali mengatakan, dia bilang, semoga jangan lagi ada misa online katanya. Semoga ini acara online terakhir ya, berkali-kali dia bilang begitu. Karena sebetulnya kalau kita beribadah, kita perlu ada fellowship, bertemu secara langsung bersama saudara-saudara lain. Itu sebabnya ibadah online tidak bisa sebetulnya menggantikan yang offline. Lagi pula kalau kita ikut ibadah online, ya jamnya harus sama. Sekarang kan banyak ya misa di YouTube. Kalau misalnya jam 10, artinya kan memang jam 10 itu semua orang sama-sama masuk ke channel YouTube itu dan mengikuti misa dari situ. Tapi kalau kita terus ikutnya rekamannya yang jam 12 malam atau jam berapa baru kita setel, nah itu berbeda karena artinya tidak ada unsur kebersamaan itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, memang ibadah offline itu tetap yang nomor satu. Tetapi tentu di masa pandemi ini, ya kita juga harus mulai membiasakan diri dengan cara-cara online. Sayangnya justru di masa-masa sekarang ini banyak orang yang merasa, aduh saya nggak suka ibadah online. Dan banyak teman saya juga yang berhenti datang ke PD dengan macam-macam alasan. Nggak ada pulsa lah, nggak ada sinyal lah, atau aduh saya nggak mood kalau online, rasanya beda, rasanya nggak dapet deh moodnya, katanya begitu. Macam-macam alasan, sehingga mereka tidak lagi hadir di ibadah di persekutuan doa online. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, luar biasa saya acungi jempol karena masih ikut pertemuan ibadah walaupun online. Ya, boleh kasih tepuk tangan buat kita sendiri yang masih mengikuti pertemuan online ini. Nah, jadi sebetulnya mana sih yang lebih baik, online atau offline? Semakin lama kita di pandemi ini, saya semakin menyadari bahwa sebetulnya online atau offline itu bukan itu masalahnya, bukan mau online atau mau offline. Tetapi yang terpenting adalah apakah saya mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Kalau saya ikut PD online, apakah saya betul-betul ikut sungguh-sungguh PD online ini, saya mendengarkan, saya ikut nyanyi, saya ikut baca firman, atau saya cuma nonton aja? Kalau saya ikut misa, apakah saya sungguh-sungguh mengikuti liturginya seperti kalau saya di gereja? Atau saya cuma nonton aja ngeliatin, oh pasturnya lagi begini, oh pasturnya lagi begitu. Sama juga kalau ibadah offline. Saat kita datang hadir di gereja atau hadir di persekutuan doa, apakah hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, datang pada Tuhan? Ya, jadi itu yang penting, hati kita. Maka sebetulnya online atau offline yang penting adalah ini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena dengan itu maka pikiran kita akan terjaga, diisi dengan hal-hal positif. Jadi yang pertama tadi isi pikiran dengan hal-hal positif. Yang kedua, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Dan sekarang yang ketiga, ada di Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Nah, sekalian saya minta tolong lagi siapa yang mau membaca. Apakah ada yang lain atau Sis Melita lagi?
Ini yang muncul di layar saya ada Sis Rita, ini mau membaca kah? Tiba-tiba mukanya muncul. Saya pikir mau baca. Oh Yofi ini. Oh Yofi. Atau mungkin Ini saya baca. Ibrani ya, 6:19-20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. ya. Terima kasih Sis Rita. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Nah, tabir apa maksudnya? Di sini kita bicara soal tabir bait suci. Ya, jadi sauh kita dilabuhkan pada tabir bait suci karena Yesus telah masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu lewat wafat dan kebangkitannya. Nah, apa sih sauh itu? Bapak Ibu pasti tahu ya. Ini, kalau kapal-kapal itu, apalagi yang zaman dulu, kalau mereka berlayar, mereka itu kan nggak bisa sehari nyampe ya berlayarnya. Pasti butuh waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu untuk sampai ke tujuan. Dan karena dulu alat navigasi juga tidak secanggih sekarang, mereka berlayar menyusuri garis pantai, nggak berani jauh-jauh, nggak berani ke tengah laut, nanti nyasar. Tapi kalau ada garis pantai mereka bisa ikuti dan mereka bisa susuri itu. Ya kayak kalau kita berenang kita pegang pinggirannya kolam renang, nah kayak begitu. Tapi kalau malam-malam hari perahunya, kaptennya mau istirahat, mau tidur, perahunya mau berhenti sebentar, gimana supaya perahunya nggak kebawa arus? Nanti kalau dibiarin di tengah laut gitu lama-lama dia terbawa arus, dia terbawa pergi dan menjauh dari rute yang aslinya. Maka kapten kapal menurunkan sauh atau jangkar ya. Nah, sauh atau jangkar itu diturunkan supaya kapalnya stabil. Jadi, walaupun nanti ada badai atau ombak besar melanda, kapalnya tetap diam di tempat karena ada sauh, ada jangkar yang menahan kapal itu nggak pergi-pergi. Di dalam surat Ibrani ini, ilustrasi ini digunakan untuk menggambarkan iman kita, pengharapan kita. Saat kita berpegang pada Yesus sebagai sauh kita, kita lempar sauh kita, kalau kapal itu lempar sauhnya ke bawah, kalau kita lempar sauhnya ke atas, yaitu ke Yesus, sampai ke belakang tabir itu, maka kita pun tidak akan terombang-ambing, sama seperti kapal. Saat kita lempar sauh kita kepada Yesus ke tempat yang tepat, maka kita pun akan tenang. Walaupun ada badai, angin ribut yang melanda, kita tahu kita tidak akan bergeser atau keluar dari jalur karena sauh kita ada di tempat yang tepat. Artinya, kita harus terus gantungkan harapan kita pada Yesus. Kita harus terus tumbuhkan iman kita karena seperti dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi itu dasar harapan kita, iman kita pada Yesus. Kita percaya bahwa Dia Allah yang menyembuhkan. Kita percaya bahwa Dia akan sanggup membawa kita melewati masa-masa ini dan kita akan tetap keluar sebagai pemenang. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita labuhkan sauh kita di tempat yang tepat, maka di tengah badai pandemi ini kita akan tetap kuat, kita akan tetap teguh, dan
walaupun di sekitar kita orang khawatir, takut, bicara macam-macam ini dan itu, tapi kita tetap tenang, kita tetap teguh, karena kita tahu kita punya sauh ada di tempat yang tepat. Maka Bapak Ibu, ini 3 hal yang harus kita perhatikan di tengah pandemi ini. Masih ingat ya? Yang pertama, lindungi pikiran kita, isi dengan hal-hal positif. Yang kedua, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan yang ketiga, labuhkan sauh kita di tempat yang tepat. Kita percaya pada Tuhan, kita taruh iman kita pada Tuhan, karena Dia sudah membuktikan kasih-Nya, Dia sudah membuktikan cintanya, sudah ribuan tahun berlalu ya, semenjak Yesus hadir di dunia, membuktikan kasih-Nya, menunjukkan kepada kita siapa Bapa. Dan tentunya sudah banyak bukti-bukti, kita nggak perlu minta bukti-bukti tambahan lagi. Buktinya sudah cukup. Saya ingin tanya, Bapak Ibu pernah nggak sih belanja online? Pasti pernah ya. Saya juga jadi sering belanja online nih sekarang ini. Lalu pernah nggak sih Bapak Ibu belanja online tapi barang yang didapatnya beda sama yang digambarnya? Ada yang pernah? Boleh angkat tangan. Wah, kecewa, kok ternyata barangnya nggak sesuai nih sama gambar. Wah, ada ya yang pernah ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, setelah mengalami hal itu, masih mau nggak sih belanja online? Kalau saya ya masih mau sih. Walaupun udah pernah dibohongin, udah pernah kecewa, tapi masih mau. Dan ya masih percaya juga walaupun saya nggak kenal siapa sellernya, tapi oke lah, asal ada bintangnya 5, saya percaya. Nah, kalau kita begitu mudah percaya pada orang yang kita nggak kenal, kita nggak tahu siapa, asal lihat bintang 5 aja kita percaya, masa sih kita nggak percaya sama Tuhan kita? Tuhan yang sudah membuktikan diri, Tuhan yang sudah menunjukkan kasih-Nya, Dia mengirimkan surat cinta ya lewat Alkitab ini kepada kita. Dan sepanjang hidup kita tentu kita juga sudah mengalami kasih Tuhan. Maka tentunya bintangnya bukan cuma 5 ya, kalau Tuhan bintangnya mungkin 100 ya, bintang sempurna, 10, 100, 1000 mungkin. Enggak cuma 5. Tapi tanpa cacat ya, nggak ada 4,5 bintangnya, nggak, tapi sempurna. Nah, mari kita labuhkan sauh kita pada Tuhan. Kita percaya, yakin bahwa Tuhan mengasihi kita. Kalau kita bisa percaya pada hal-hal yang kita tidak tahu, maka harusnya kita bisa percaya lebih lagi kepada Tuhan yang sudah kita kenal. Amin ya Bapak Ibu. Boleh kasih jempol siap percaya pada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, ajak kita semua untuk hening sejenak. Kita mau renungkan firman yang kita dengar malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin di masa pandemi ini Anda sudah mengalami banyak hal. Saya nggak tahu satu persatu apa yang sudah Anda alami. Mungkin Anda juga sudah terdampak pandemik ini. Mungkin Anda juga mengalami banyak hal yang membuat Anda ragu pada kasih Tuhan. Yang membuat Anda bertanya-tanya, kapan sih pandemi ini selesai? Kenapa sih Tuhan gak bisa hilangkan pandemi ini? Tapi Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita mau belajar untuk lakukan 3 hal ini di tengah pandemi. Kita mau jaga pikiran kita tetap positif, isi dengan firman Tuhan, isi dengan hal-hal positif. Yang kedua,
Kita juga mau terus mendekatkan diri pada Tuhan lewat pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jangan bergantung pada perasaan, aduh saya nggak suka kalau online, saya nggak mood. Tapi mari kita tetap bersemangat mencari Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita gantungkan sauh kita di tempat yang tepat. Kita gantungkan harapan kita pada Tuhan. Kita percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka kita juga percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana di balik semua ini. Kita tinggal menantikan apa rencana Tuhan yang mau Tuhan nyatakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kebersamaan ini. Kami bisa bersekutu secara online dan kami percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu. Dan saat ini pun Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau siap menjamah kami. Kau tahu apa yang kami perlukan. Malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh harapan kami, seluruh hidup kami, pikiran kami dan hati kami kepadamu. Bekerjalah Tuhan, jaga kami, jamah kami, beri kami kekuatan. Shikirara yarara 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 shikirara yarara 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 shirara yarara 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 shirara yarara 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 yarara. Kalau mungkin Bapak Ibu ada suatu permohonan yang ingin disampaikan pada Tuhan, nyatakan saat ini karena Dia hadir di tengah kita. Shikirara yarara 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 shirara yarara 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 shirara yarara yarara yarara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Hanya Engkau tempat kami berlabuh. Hanya Engkau sauh harapan kami yang menguatkan kami di tengah badai hidup dunia ini. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah kelegaanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teguh. Tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sauh bagi jiwaku, sungguh kami tak perlu mengeluh. Tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu
padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku. Terima kasih Tuhan, kami tahu hanya Engkau sau bagi jiwa kami. Hanya Engkau tempat kami berharap. Maka kami mau terus mencari Engkau di tengah pandemi ini. Kami mau terus mencari Engkau lewat firman, lewat persekutuan, lewat pelayanan, dan lewat doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan bersama Engkau kami akan bisa melewati pandemi ini dan keluar lebih dari pemenang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang terus menanamkan firman-Mu di dalam hati kami semua malam hari ini, agar firman-Mu itu boleh terus berbuah berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Cenovi. Ya, sama-sama. Sebentar ya. Ya, sungguh sangat luar biasa sekali ya kan, dengan kehadiran Cenovi bersama dengan kita. Wah, backgroundnya langsung ganti di rumah. Oke, untuk selanjutnya pengumuman ya. Untuk pengumumannya yaitu apa ya? Saya bingung kalau pandemi gini pengumumannya sudah direncanakan besok berubah. Jadi rencananya memang kita akan bertemu lagi, tapi akan diinfokan lebih lanjut lagi karena tergantung dari situasi dan peraturan pemerintah Bali juga seperti itu. Jadi waktu kemarin memang kita sempat offline, sempat gathering offline, tatap muka, cuma sekali aja. Habis itu kita PSBB lagi, jadinya kita bertemu lagi di sini. Oke, jadi untuk pengumumannya nanti akan diberitahukan, akan di-broadcast lagi lewat WA secara detail. Soalnya kita juga bingung sebagai tim. Kita juga bingung mau yang gimana karena perubahannya cepat sekali sekarang seperti itu. Jadinya yang pasti memang setiap minggu, setiap 2 minggu sekali memang kita ada pertemuan, entah itu offline atau online, seperti itu aja. Pengumuman dari saya sudah itu aja. Saya kembalikan kepada Bu Desi. Silakan Bu Desi. Terima kasih, Chris. Baik, kita sekarang akan memulai dengan doa syafaat. Terima kasih Ibu Novi yang menguatkan kita bahwa kita berada di sauh yang tepat. Mari kita mulai berdoa syafaat. Allah Bapa di dalam surga, kami sekarang hadir kepadamu, datang kepadamu. Engkau berkata kepada kami bahwa jangan takut, tenanglah dan bersabarlah bahwa Engkau saat ini pada sauh yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini memang kami tidak bisa melihat semuanya Tuhan. Tapi kami percaya, kami sadar bahwa semuanya itu adalah rencana-Mu. Semua kehendak-Mu boleh terjadi saat ini ya Tuhan.
Memang kami saat ini tidak bisa melihat ya Tuhan semua rencana-Mu, namun hati kami tetap memandang kepada-Mu. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami melambungkan doa-doa untuk orang-orang yang memerlukan doa kami ya Tuhan, untuk kesembuhan orang-orang yang sedang sakit saat ini. Kami berdoa untuk Ibu Feni, kami berdoa untuk Ibu Yulia Yudiati, kami berdoa untuk Bapak Timas Lonto, kami berdoa untuk Ibu Sarma Sihotang, dan kami berdoa untuk Mama dari Danielia Pradinata. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh segala penyakit. Urapan kasih-Mu sangat kami perlukan, agar mereka yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi yang kehilangan pekerjaan, bagi yang dirumahkan, dan bagi yang mengalami kesulitan karena masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya boleh Kau beri jalan keluar, agar mereka boleh melanjutkan perjalanan hidup ini ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk negara kami yang masih harus melewati masa pandemi ini. Bencana alam yang banyak ya Tuhan, tanah longsor, banjir, dan kecelakaan pesawat. Kami mohon uluran tangan-Mu bagi negara kami, agar dipulihkan dari berbagai macam bencana, agar dikuatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang berkuasa di seluruh bumi. Di dalam nama Yesus, Putra Allah yang berkuasa di seluruh bumi, kami percaya Engkau pasti mendengarkan doa kami. Mari kita satukan doa-doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Doakanlah orang-orang yang sedang sakit, Bunda. Doakanlah orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Bapa, terima kasih untuk hadir-Mu dan kasih-Mu bagi kami di dalam gathering malam ini. Kau beri kami kekuatan, Kau urapi kami, Kau berikan sabda-Mu kepada kami, Kau berikan kami saw yang tepat untuk meletakkan saw itu di saat kami goncang. Terima kasih ya Tuhan. Semoga rahmat iman, harapan, dan kasih yang kami bawa menjadi bekal dalam hidup kami, boleh kami bawa untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Bapa, Engkau penyelamat kami bersyukur atas kehadiran-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk berkat dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Novianti. Terima kasih juga. Makasih Novi. Makasih juga semuanya. Makasih, selamat malam. Selamat malam. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Iya. Semoga bisa offline ya. Ya, offline. Amin. Novi kapan terakhir ke Bali? Wah, aku sih udah lama. Justru malah takut. Soalnya kan lagi rame. Kemarin liburan juga. Nggak tahu rame nggak di Balinya. Rame. Rame banget ya. Soalnya yang aku tahu temanku juga pada ke Bali. Nggak ada tujuan lain. Gitu. Jadi ya sudah aku di rumah aja. Gitu. Terima kasih. Kenapa? Kalau mau babi guling ntar dikirimin sama Rita tuh. Tapi Rita ada lagi pos pengiriman. babi flu babi. Ada jasa pengiriman dia tuh. Apa? Flu babi. Ya flu lagi babi. flu babi. Jadi ini nggak bisa dikirim. Enggak, babinya sehat-sehat. Babinya bebas COVID. Sate lilit. Iya, tapi kalau itu aku pernah kan titip temanku juga ada yang just tip, tapi kalau babi guling itu beda ya kalau udah dibawa ke Bandung. Oh, beda dong babinya, lebih spesial. Oh, lebih spesial. Kirain rasanya berubah. Enggak, itu ya jadi beda lah. Enggak seenak kalau makan di sana. Ini ya. heeh. Mm-mm. Sampai Bandung sudah jadi siomay. Iya, tapi keren masih semangat. Tapi berarti, Iya. Thank you. iya, thank you juga ya. Aku pamit ya. Ya. Oke. Dadah. Iya, yuk. Dadah. Yang lainnya di unmute dong. Pak Budi makasih ya tadi sudah baca bacaan tadi. Dalam hati maksudnya. Paksaan. Tadi tuh yang Rita tuh Chris loh yang Kalau lihat hidupin. fokus langsung ini. Koyoki. Nah, itu Chris loh yang hidupin. Bukan. Yang jadi admin kan Mungkin Chris. nggak ada orang seusil itu, Chris. nggak ada. Apa tuh? Yofi nggak jadi ini nih, nggak jadi admin, nggak jadi host. Serius. Nggak jadi host. Serius. Halo Chris, Fanny. bener kamu, Chris? Kagak. Itu Zoom-nya sendiri yang pilih. Tadi gue random gitu. Atau Dasia tuh. Sendiri. Dasia mencet. Halo Fanny. Halo, Fanny di mana? Malang. Oh, Fanny di Malang. Di Malang gimana? Rame juga ya? Nggak tahu sih, soalnya aku sekarang kebanyakan di rumah. Oh, nggak pernah keluar. Karena ada penyakit bawaan, jadi ya nggak boleh. Oh, Benar-benar perlu. perlu stay at home. Di Malang tinggal di mana? Di daerah mana tuh? Blimbing. Blimbing. Oh, dekatnya. Nangka. Deket mana ya? Dekatnya Mangga. Iya, deket. Mana? Kok tahu? Jeruk Limo, deketnya Jeruk Limo. Kalau Bu Desi bukan Malang ya? Jogja ya? Malang juga. Bu Desi Malang ya? Malangnya di mana? Malangnya di mana? Di Blimbing, tetangganya Mangga. Yofi. Salah. Halo Widya. Halo, Widya di mana ini? Surabaya saya. Oh, Surabaya. Masih Surabaya. Masih Oh, deket. Coba nggak tanya Surabaya di mana? Surabaya daerah mana? Surabaya, rame Surabaya, di mana? normal semuanya. Di mana? Oh, semuanya normal di Rame, Surabaya. semuanya normal. Oh ya? Oh. Surabaya ininya sudah turun ya? Covid-nya ya? Naik Enggak, katanya. Surabaya Oh, sudah gitu. herd immunity. Masih naik. Sudah herd, makanya semua sudah biasa.
Masa? Ya Kak Rin, Masih. semua udah biasa Surabaya? Ya, kayaknya begitu. Sepertinya kebanyakan orang begitu. Sudah jarang yang pakai masker gitu maksudnya? Ada beberapa, Banyak. tapi masih ada lah yang disiplin. Mungkin Surabaya udah divaksin semua duluan. belum Kan belum. Surabaya ini juga toh PPKM juga toh? Ya, kayak gitu. Diperpanjang lagi kayaknya sampai Februari. Surabaya zona hitam ya. Iya, tanggal 8. Ya. Warna hitam karena kebanyakan makan ini rujak cingur itu loh. Iya. Hitam, zona hitam. Kebanyakan terasi, petis. Kalau Feni tahu ini dari mana ya? Instagram. Instagram. Oh, Instagram. Good. Kalau Pak Budi tahu Zoom dari mana Pak Budi? Dari Yofi. Dari Chris. Dari tetangga ya, tetangga. Dari Yofi. Ya deh. Pak Budi tuh kayaknya ada gelas. Pak Budi. Hah? Kayaknya ada gelas ayam jago Pak Budi. Coba lihat Pak Budi, tinggiin Pak Budi. Ayam jago Apa Pak Pak Budi. Budi? Aduh, apa itu? Apa yang jatuh Pak? Apa sih dari tadi? Temannya Chris tuh. Kayak ada. Oh, Chris. Dahsyat itu mah. Papanya jatuh Chris, papanya Chris. Tupangnya Chris lagi ngamuk. cuci piring. Pak Budi, Rita pingin katanya. Pingin Pingin ini. itunya. Bukan piring itu Apa gelas. isinya Oh. Pak? Pingin gelasnya Pak Budi. Oh, pengen gelasnya. No. Pingin gelasnya dia Pak Sama Budi. kayak punya Koyofi. Ini ada Pak John Carroll Pindatan. Arnoldus Dari mana itu, Pak? Tatan. Pindatatan. Terus moda. Arnoldus. Bu Yeni. Bu Tuti. Bu Lani. Bulani. Berani tuh. Sally. Hai Sel. Hai. Oh, itu Sally. Ini Sally apa Bu Evi? Sally lagi di kamar mandi ya? Eli lagi di Starbucks. Oh iya ya. Enggak, di rumah nih, di rumah. Di Starbucks itu gambarnya di Starbucks. Hari ini Tumblr Day kan 22. Kenapa? Hari ini Tumblr Day 22. Oh ya? Tiap tanggal 22 kan Tumblr Day. Oh. 50%. Anu istilahnya Starbucks. Oh gitu. Tapi kalau orang kaya mah bebas, nggak perlu pakai diskon. Member sejati Starbucks. Hafal tanggal. Dia ambasadornya kok, ambasador Starbucks tuh. Iya itu brand ambassador. Hedon boleh, tapi harus hemat. Gitu. Starbucks. Tessa, itu Sally juga itu loh. Ada challenge. Apa itu? Challenge. Turun ini juga. Challenge ya? Ikut. Iya, ada challenge. Apa turun berat badan? Tapi dia gagal. Kayaknya udah kurus loh dia loh. Habis. Enggak juga, tapi Iya, saya habis kurus. Saya masih yoyo. Habis kurus dia makan panada lagi yang banyak. Aku suka ngemil pokoknya. Dia udah kurusan loh Sally itu. Berarti salahin mama kau itu masak terus. Makan buah-buah aja. Betul, Bu Evi jualan buah. Aku nggak suka makan buah. Ingat iman dan imun. Kata Pak Anton, Sally nggak jual buah, pantas dijualin sama mamanya. Sally nggak suka makan buah, makanya Sally nggak dijualin. suka soalnya. Tidak suka. Kayak belakangan tuh aku suka bikin kue kan. Kalau bikin kue baru keluar dari oven, belum sampai toples udah habis duluan saya makan. Emang enak kue kalau baru keluar dari oven tuh beda soalnya.
Nah, itu dia. Paling makanya. enak. Kayak Banget gitu deh. enaknya. 85% aku yang makan. Terus challenge-nya Rita gimana dong? Dasya masak apa sih ini, Dasya? Dasya. Saya lagi Keluar ngambek. tangan nih, Dasya. Tuh cupangnya Chris mau digoreng sama dia. Goreng. Jadi snack. Dia lagi santai itu. Tuh. Hai Ya, Dasya. udah ya. Iya. Drama Korea udah mau mulai. Oke. Dah. Yuk kita. Ya, Dadah semuanya. Makasih. Bye. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Makasih ya. Dadah. Sampai ketemu lagi semuanya. Oh, bye. Dadah semua. Dan